Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Solihin, tentunya di channel Teknotenar. Apa kabar sobatku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya sob ya. Baiklah sobat, di video kali ini kita akan membahas sedikitnya 7 penyebab baterai HP cepat kembung ya sob ya, seperti di dalam video ini. Jadi ini adalah HP Oppo A54 yang keadaan baterainya kembung seperti ini. Seperti hamil 9 bulan ya sob ya. Dan backdoornya pun sudah mengangkat seperti ini akibat baterainya kembung. Nah, jadi sebelum kita membahas penyebab dan cara menghindari baterai kembung seperti ini, jadi sedikit akibat dari baterai kembung ini ya sob ya. Yang pertama itu jelas baterainya akan mudah drop. Kemudian backdoornya akan mudah lepas seperti ini karena penekanan dari baterai. Kemudian juga bisa menyebabkan LCD-nya itu terangkat atau jangat ya sob ya. Kalau misalnya backdoornya tidak terlepas, bisa jadi LCD-nya yang terlepas. Kemudian akibat yang paling buruk bisa aja meledak ya sob ya. Meledak. Nah, sebenarnya ini masih hidup, masih bisa digunakan, namun jelas aja performanya tidak sebagus seperti saat baterainya normal. Nah, jadi untuk berikutnya kita akan bahas setidaknya 7 ya sob ya penyebab baterai ini mudah kembung seperti ini. Nah, baiklah sobat, untuk penyebab yang pertama baterai HP menjadi kembung seperti ini adalah overheat ya sob ya, baik karena penggunaan HP yang terlalu lama, misalnya menggunakan saat bermain game ataupun membuka aplikasi-aplikasi berat ya sob ya, sehingga menyebabkan HP menjadi panas, dan tentu saja panas itu berakibat ke baterai yang cepat kembung seperti ini ya sob ya. Nah, jadi untuk tips yang pertama itu jangan gunakan HP sampai HP itu benar-benar panas. Karena kalau misalnya HP sudah terlalu panas itu bisa berakibat buruk untuk baterainya sehingga menjadi kembung seperti ini. Nah, jadi masih berhubungan dengan nomor 1 ya sob ya. Untuk nomor 2 ini yaitu jangan menggunakan HP dalam keadaan dicas ya sob ya. Sebenarnya sah-sah aja sih menggunakan HP saat dicas, namun jangan berlebihan juga. Misalnya untuk menelepon berjam-jam, kemudian bermain game, dan membuka aplikasi-aplikasi yang membutuhkan waktu lama seperti video editing, kamera, dan lain sebagainya ya sob ya. Karena bisa menyebabkan lagi-lagi baterainya itu overheat ya sob ya, alias membuat baterai lama-lama menjadi kembung seperti ini. Nah, makanya sangat disarankan kalau misalnya sobat mengecas HP itu lebih baik biarkan dulu HP-nya sampai dengan baterainya itu penuh, kemudian barulah digunakan ya sob ya. Jadi penyebab yang ketiga adalah sobat jangan terlalu sering mengosongkan baterai ya sob ya. Maksudnya mengosongkan tuh seperti apa? Jadi mengosongkan baterai itu maksudnya memakai HP sampai benar-benar drop ya sob ya. Jadi kalau misalnya sobat memakai HP kemudian baterainya sudah tersisa 20% atau 10%, nah lebih baik itu segera cas atau isi ulang ya sob ya. Jadi jangan sering-sering memakai baterai atau memakai HP-nya sampai benar-benar ngedrop. Nah, sebenarnya sah-sah aja sebulan sekali itu untuk kalibrasi ya sob ya. Jadi kalibrasi itu adalah untuk menjaga keakuratan presentasi baterai ya sob ya. Jadi kalau misalnya dalam sebulan itu sekali 2 kali mengosongkan baterai dengan tujuan kalibrasi itu sah-sah aja. Namun jangan terlalu sering ya sob ya, karena bisa menyebabkan baterainya cepat aus. Jadi akan bisa kembung seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke penyebab yang keempat, penyebab baterai cepat kembung, yaitu masih ada hubungannya dengan charging ya sob ya. Jadi jangan terlalu sering mengecas HP itu semalaman suntuk ya sob ya. Apalagi misalnya sobat tinggal tidur. Nah, jadi baterai yang dicas semalaman itu akan menyebabkan terjadinya overcharging. Nah, sehingga baterainya akan mudah kembung seperti ini. Nah, sebenarnya untuk HP-HP yang sekarang ini itu ada yang namanya fitur cut loss atau bypass charging ya sob ya. Jadi ketika HP dalam keadaan semalaman dicas itu akan secara otomatis kalau misalnya terdeteksi sudah penuh atau hampir penuh,
maka itu akan secara otomatis memutus dari arus listrik ya sob ya. Namun masih banyak juga HP yang beredar itu tidak memiliki fitur itu. Jadi mengecas HP semalaman itu tidak bagus ya sob ya. Nah, kemudian yang kelima ya sob ya, itu jangan gunakan kepala charger atau casan yang tidak original ya sob ya. Jadi sebisa mungkin gunakanlah charger bawaan dari si HP tersebut. Karena masing-masing kepala charger itu memiliki output atau besaran daya itu menyesuaikan dengan keadaan HP-nya ya sob ya. Jadi jangan gunakan charger HP lain. Sebenarnya sah-sah aja untuk menggunakan charger HP lain, namun pastikan chargernya itu memang berkualitas ya sob ya. Jangan gunakan charger yang cuman 10-20 ribuan. Nah, kemudian yang keenam ya sob ya, itu jangan sering-sering menggunakan HP di tempat yang panas atau menyimpannya di tempat yang panas ya sob ya. Seperti misalnya kalau sobat menggunakannya di dalam mobil itu kan panas ya sob ya, atau menyimpannya di dashboard mobil kemudian meninggalkannya. Kemudian menyimpannya di bawah bantal biasanya ya sob ya, yang sering itu di bawah bantal. Coba aja sobat pakai HP itu kemudian simpan di bawah bantal dalam keadaan hidup. Nah, beberapa saat kemudian pasti akan sangat panas ya sob ya. Nah, kemudian yang ketujuh, yang ini sering juga dilakukan, itu jangan menggunakan HP sebagai hotspot atau tethering terlalu lama. Nah, kata kuncinya adalah terlalu lama ya sob ya. Jadi bukan berarti tidak boleh. Apalagi kalau misalnya tetheringnya untuk 5 orang, 6 orang, bahkan 10 orang masih bisa. Tapi HP-nya pasti akan cepat panas ya sob ya. Dan itu terus saja berakibat kepada baterai yang rusak seperti ini. Jadi kalau keadaan baterainya sudah seperti ini, mau tidak mau kita harus menggantinya ya sob ya. Karena kalaupun ini diakalin, ya kemungkinan tidak akan tahan lama dan ada resiko untuk mengeluarkan asap alias meledak ya sob ya. Nah, jadi intinya musuh dari baterai ini adalah overheat atau panas ya sob ya. Jadi bisa penyebabnya dari dalam HP itu sendiri alias mesin, kemudian bisa juga dari faktor eksternal atau misalnya suhu luar yang panas atau mungkin keadaan-keadaan panas lainnya ya sob ya. Intinya panas lah. Nah, jadi semoga saja video sederhana ini bisa menambah pengetahuan ataupun berbagi ya sob ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.